Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan dengan menggunakan nyanyian rohani 3 bait yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pagi ini kita mengadakan ibadah dan seperti tertulis di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28 sebagai dasar dalam kita mengadakan ibadah. Tertulis di sini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demikian Bapak Ibu, nas pembimbing kita di dalam kita mengadakan ibadah pagi ini. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 sebagai lagu pembuka. Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama, pujilah Tuhan Sang Raja. Akan menerima hukum kasih yang pagi ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 28. Hukum kasih terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke 28. Demikian menurut Injil Lukas. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus
kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Lukas pada saat ini nampak sederhana, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Mari kita bertanya di dalam hati kita, sudahkah kita mampu melakukannya? Sering kita hanya membaca, mengingat dan seterusnya, tapi tidak melakukannya. Mungkin kita mengasihi Tuhan, tetapi kita lupa mengasihi sesama. Mari kita berdoa memohon pengampunan atas kekurangan kita di dalam melakukan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu setelah kami memperhatikan hukum yang Kau berikan. Kami merasa bahwa kami tidak mampu, kami tidak dapat melakukannya. Kami tidak bisa mengasihi sesama manusia, meskipun kami juga mengasihi Tuhan. Kami mengasihi manusia, tetapi kami juga kurang mengasihi Tuhan. Tuhan, ampunilah segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Pagi ini berita anugerah saya ambilkan dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang demikian firman Tuhan tentang pengampunan. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 225 bait yang pertama dan yang ketiga sebagai nyanyian kesanggupan. Hallelujah.
Bapak Ibu, kita masuk di dalam pewartaan sabda. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami menyiapkan diri untuk mendengar firman-Mu. Tolong ya Bapa, Engkau buka hati pikiran kami agar kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah lama tidak menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku. Enak lagunya dan itu meresap ketika kita mau mendengarkan firman. Lama sekali ini tidak kita nyanyikan. Mari coba kita nyanyikan kembali. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-13. Yang demikian firman Tuhan. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih,
Selamat pagi. Sehat Bapak Ibu? Terima kasih. Itu yang kita harapkan di tengah situasi pandemi seperti ini. Mari kita tingkatkan daya tahan tubuh kita untuk menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini di Kulon Progo semakin marak. Tentu dengan memperhatikan protokol-protokol yang telah dianjurkan. Puji Tuhan, kita semua pagi ini berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan karena ada istilah OTG yang dari Surabaya, mudah-mudahan. Bapak Ibu, kalau bulan yang lalu saya berbicara tentang kemerdekaan yang diberikan Tuhan, itu output dari kemerdekaan itu merupakan atau menghasilkan berbagai-bagai kebebasan yang memang Tuhan lepaskan untuk orang memilih, sehingga dari kemerdekaan itu akhirnya muncullah bermacam-macam kebebasan, bermacam-macam pilihan yang terkadang juga kebebasan yang kebablasan, katanya seperti itu. Kita diberi hak untuk memilih. Tuhan tidak menggunakan kekuasaannya, otoritasnya untuk menekan, tapi sekali lagi kita diberi kebebasan untuk memilih. Nah, muncullah di situ berbagai-bagai pilihan yang tentunya akan menjadikan suasana berbeda-beda. Pagi ini judul khotbah saya beri judul menghargai perbedaan. Setelah muncul perbedaan-perbedaan, tentu akan muncul masalah-masalah baru karena masing-masing ingin menonjolkan diri dengan kebebasan yang telah diberikan oleh Tuhan tadi. A.T. Mahmud itu menciptakan lagu Pelangi-Pelangi. A.T. Mahmud, Abdullah Totong Mahmud, ya, lahir di Palembang tahun 1930 dan meninggalnya tahun 2010. Itu yang saya dengar dari anak saya ketika tak suruh mencari informasi tentang A.T. Mahmud dengan ciptaan lagu Pelangi-Pelangi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu aku, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Ada 3 inti yang menurut saya, 3 inti, 3 muatan, 3 inti. Yang pertama tentang keindahan pelangi, yang kedua tentang berbeda-beda, merah kuning hijau tadi, yang ketiga tentang keagungan Tuhan. Dari situ kita mulai tahu bahwa ternyata pelangi itu indah. Pelangi itu waktu saya SMP dikatakan bahwa pelangi tidak hanya terdiri dari merah, kuning, hijau. Jadi perbedaan di situ A.T. Mahmud mengatakan merah, kuning, hijau. Padahal tidak seperti itu. Waktu saya SMP itu guru saya siapa ya itu, saya lupa. Mengatakan di situ ada 7 unsur paling tidak.
mi ji ku hi bi niu. Merah, mi ji jingga, ku kuning, mi ji ku hi hijau, bi biru, mi ji ku hi bi nila dan ungu. Ada 7. Terkadang anak-anak dibawa ke arah warna yang hanya 3 macam. Dan warna ini dominan. Merah, kuning, hijau. Yang nila, yang ungu, yang jingga dan seterusnya dilupakan. Padahal di dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita tahu ada yang dominan dengan warna-warna seperti itu, dan yang merasa dominan biasanya ya menekan atau apa ya dengan yang warna-warna yang, sehingga warna-warna yang nila dan ungu tadi dan seterusnya itu tidak kelihatan lagi, karena merah, kuning, hijau itu benar-benar mempunyai warna yang dominan di warna pelangi tadi, sehingga yang merah, kuning, hijau tidak merasa bahwa ada ternyata warna yang lain yang secara tidak langsung, sadar tidak sadar mereka tindas. Itu dampak dari warna, atau ya mungkin di dalam kehidupan mungkin orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau apalah, sehingga secara tidak sadar dia melakukan tekanan-tekanan. Kita banyak mendengarkan kalau kamu mau jadi pejabat di Kalimantan ya, di Pangkalan Bun ini kalau ada tersebar semacam itu. Kalau kamu mau jadi pejabat ya ikutlah aku, I. Kalau kamu sudah jadi pejabat dengan I-nya tadi, kamu harus pakai H di depannya gitu. Itu sudah sampai teman saya, suaminya Bu Elis ya, ya mah itu mah, suaminya Bu Elis sampai pindah ke Sulawesi, tinggalkan tempat itu karena ada tekanan-tekanan tadi dari warna yang kontras, warna yang benar-benar kuat tadi. Dia lebih memilih bertahan dengan imannya, kemudian karena di situ semakin tekanan semakin kuat, maka akhirnya dia pindah ke Sulawesi di daerahnya sendiri yang memang warnanya juga sama, dan mudah-mudahan juga di sana tidak lalu melakukan penekanan. Nah ini Bapak Ibu, di dalam warna pelangi ternyata ada 7, tidak hanya 3. Kalau 3 merah, kuning, hijau tadi mempunyai apa ya kekuasaan, akhirnya ditekan, akhirnya yang jingga, nila, ungu dan seterusnya tadi merasa terpojok. Di sini kita diajak untuk menghargai perbedaan. Apakah contoh-contoh tadi sudah merupakan apa ya contoh di dalam kita menghargai atau belum? Karena memang perbedaan dimanapun itu ada. Saya membuka khotbah pendeta siapa itu, jangankan di dalam kehidupan masyarakat, pada anak kembar itu pun berbeda, baik itu sifat, baik itu ciri-cirinya berbeda, meskipun dikatakan kembar. Di dalam rumah tangga kita paling kecil, skup paling kecil, di situ banyak perbedaan. Ya biasalah hayal-hayalan begitu. Mungkin nanti merambah ke masyarakat yang lebih luas, perbedaan akan semakin muncul, lebih luas kembali, perbedaan akan semakin terasa, dan di situ tentu akan timbul masalah di mana ada orang
yang menekan dengan kekuasaannya, dengan warna yang merah kuning hijau tadi, yang kecil-kecil tidak dianggap. Justru pada saat ini saya ingin mengajak bagaimana kita menghargai. Misalnya kita hidup di Papua atau Sulawesi yang mayoritas Papua lah, katakanlah Papua mayoritas kita pengikut Yesus. Kemudian apakah kita juga menghargai mereka atau tidak? Saya senang itu melihat klub sepak bola itu ada satu orang yang Ibrahim atau siapa itu diberi fasilitas untuk menjalankan ibadahnya, bahkan dibuatkan semacam tempat ibadah. Jadi benar-benar penghargaan itu diberikan kepada si Ibrahim tadi. Nah, mudah-mudahan kita yang nanti mungkin dikatakan mayoritas kalau tinggal di Papua, mudah-mudahan kita juga bisa menghargai perbedaan, menghargai orang lain yang berbeda dengan kita, meskipun di daerah lain kita juga ditekan. Tidak apa-apa, karena memang Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih, seperti hukum kasih tadi. Kita tidak usah khawatir, di dalam satu roh dan semuanya dibimbing oleh roh, baik yang ada di Arab, ada yang di Papua, dan semuanya dihidupi oleh satu roh. Tuhan Maha Adil, dan kita semuanya tentu percaya bahwa pilihan kita nanti akan membawa dampak pada kita, dan pilihan tadi harus dipertanggungjawabkan. Kembali kepada perbedaan, mari kita berusaha untuk menghargai perbedaan, kita menghargai orang lain yang tidak sepandangan dengan kita, karena memang itu ajaran Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat hening untuk kita. Saat hening cukup. Bapak Ibu, kami silakan untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat beriman di seluruh muka bumi, marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masuk pada doa syukur dan syafaat
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, pada saat ini Engkau telah membimbing perjalanan kami dari rumah kami masing-masing, dari tempat kami masing-masing, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Rezeki, makanan telah Engkau cukupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas semuanya itu. Dan Tuhan, pada saat ini kami berdoa di tengah pandemi, kiranya bangsa dan negara kami segera Engkau lepaskan, Engkau membuat suasana lebih aman, lebih tentram, lebih nyaman bagi para rakyatnya, di mana saat ini terjadi kegalauan, kegaduhan, kekhawatiran dengan COVID-19. Ya Tuhan, campur tangan-Mu kiranya segera Kau lakukan di bumi pertiwi ini. Bapa di surga, untuk saudara-saudara kami yang lansia maupun anak-anak yang juga masih belum berani karena situasi COVID, kami serahkan, kami mohon ya Bapa, Engkau tetap memelihara iman mereka agar senantiasa apapun yang terjadi, suasananya, keadaannya, iman mereka tidak akan tergoyahkan. Engkau sertai juga mereka, orang tua kami, anak-anak kami, Engkau bimbing dan tetap Engkau jagai. Bapa di surga, kami memohon kiranya Engkau juga membimbing kami, para orang tua, di mana pada saat ini terlebih kami harus menyiapkan masa depan anak-anak kami untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tolong ya Bapa, Kau mampukan kami sebagai orang tua untuk nyembadani apa yang diinginkan oleh anak-anak, juga tentunya tidak terlepas dari campur tangan-Mu. Bapa di surga, Engkau berikan kecukupan segala sesuatunya sehingga semuanya di dalam pendidikan anak akan lebih lancar, akan lebih nyaman, dan semuanya itu campur tangan-Mu kami mohon ya Bapa. Bagi anak-anak kami ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya, apalagi yang masih belajar secara online, secara jarak jauh. Banyak hal yang terjadi pada anak-anak karena tidak pernah bertatap muka dengan Bapak Ibu gurunya, sehingga terkadang kita juga menjadi berat untuk membimbing, untuk mengawasi anak-anak. Orang tua akhirnya juga campur tangan, meskipun tanggung jawab anak-anak kami adalah juga tanggung jawab orang tua dan pihak pendidikan. Kami mohon ya Bapak, anak-anak kami Engkau bimbing, Engkau sertai di dalam belajar secara online. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu, Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan kami, agar senantiasa kami dapat melakukan tugas-tugas kami dengan baik, tugas-tugas yang telah diberikan kepada kami menyelesaikan dengan baik, dan senantiasa membawa hasil yang baik, dan apalagi itu untuk kecukupan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Terima kasih ya Bapak, campur tangan-Mu di dalam pekerjaan kami mohon. Bapak di surga, situasi COVID masih merajalela, terkhusus di Kulon Progo. Kami serahkan sepenuhnya campur tangan-Mu ya Bapak. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menyelesaikannya. Demikian pun di tingkat nasional kami serahkan ya Bapak untuk penyelesaian pandemi COVID pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami. Engkau berkati bangsa kami menjadi bangsa yang baik, bangsa yang damai, dan bangsa yang sejahtera. Kami serahkan para pemimpin di dalam memimpin para rakyatnya, sehingga apa yang dilakukan para pemimpin hanya berpihak kepada kepentingan rakyat saja.
Bapa di surga, di dalam kehidupan kami merasakan bahwa kami banyak kesalahan, banyak dosa, kami mohon ampun. Doa yang tidak sempurna ini ya Bapa, kami naikkan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya sebagai dasar persembahan kita ambilkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk jalannya persembahan, mari kita iringi dengan kidung jemaat nomor 287B, bait yang pertama sampai dengan secukupnya. Haturkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Tuhan telah memberi kesehatan kepada kami. Bahkan Tuhan telah melimpahkan berkat yang luar biasa pada hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa maupun persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan terima dan berkatilah sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ajarlah kepada kami
untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri kemampuan, beri hikmat, sehingga hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya dengan persembahan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih karena Tuhan telah pimpin dalam persekutuan pagi ini dari awal hingga akhir dengan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai dalam perjalanan kami sehingga sampai di rumah dengan selamat dan bisa melanjutkan kegiatan kami untuk yang selanjutnya. Bapa, banyak dosa dan kesalahan kami di dalam kami menyampaikan doa kepada Tuhan. Untuk sempurnanya kami akan mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kami, yaitu doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seperti di surga demikian juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami makan pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita akhiri kebaktian pagi ini dengan kidung jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pulang dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya Memimpinmu di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang memimpin. Ke tempat tinggiku diangkatnya, hingga semua
Berita jemaat Minggu 13 September 2020. Yang pertama, peneguhan majelis akan diteguhkan sebagai penetua di kemajelisan, yaitu yang pertama Bapak Santoso Raharjo, yang kedua Bapak Yudo Hadianto, akan dilaksanakan besok hari Minggu tanggal 27 September 2020. Mohon dukungan doa supaya bisa terlaksana dengan lancar. Yang kedua, majelis telah menerima persembahan istimewa. Yang pertama sebesar Rp200.000, yang kedua sebesar Rp500.000, yang ketiga sebesar Rp300.000. Semuanya adalah ucapan syukur karena Tuhan selalu memberkati kehidupannya. Kemudian yang ketiga, persembahan minggu yang lalu masuk Rp1.344.400. Kemudian yang keempat, yang hadir berjemaat saat ini berjumlah 61 orang. Yang kelima, ibadah minggu yang akan datang akan dilayani dengan bahasa Jawa. Demikian berita jemaat hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sugeng kondur, Tuhan.